wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Depi Rahmiati SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah strategi pembelajaran. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Putri Febrianti, perwakilan dari kelompok 10 akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 9 yang akan membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi siang ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 9 kepada anggota kelompok, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen. Gimana teman-teman, ada videonya? Pelajaran kooperatif. Iya, ada. Ya, ada. Sudah muncul. Ada. MMPD dan Ibu Depi Rahmiati SPD MPD. Anggota kelompok 9 ini terdiri dari saya sendiri, Dana Istiqomah dengan NIM 205060171. Yang kedua, Syaren Regina Putri dengan NIM 205060175. Yang ketiga, Fadilah Priyafani dengan NIM 205060178. Dan yang keempat yaitu Bagus Febriana dengan NIM 205060211. Pada pembahasan kali ini yaitu akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran kooperatif, yang ketiga model pembelajaran kooperatif, dan yang keempat unsur dan karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ada pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Adapun menurut Agus Supriyono pada tahun 2009 mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum, pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dimaksudkan. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. Pembelajaran kooperatif sangat efektif dalam mendorong keaktifan siswa, melatih kemampuan menyampaikan pendapat, melatih kreativitas siswa, dan meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Dengan demikian, siswa akan terus aktif saat proses kerja kelompok, sehingga siswa akan mampu menguasai materi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada model pembelajaran yang menempatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang saling membantu dalam belajar. Pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Slavin ini berdasar pada teori Vygotsky, yaitu bahwa anak berusia setingkat melakukan kolaborasi dengan tingkat kesulitan berkisar dalam zona of proximal atau
ZPD. Hasilnya lebih baik daripada bekerja sendiri-sendiri, karena dengan kolaborasi menghasilkan perkembangan kognitif. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Pada fase ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Fase kedua, menyajikan informasi. Pada fase ini, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi lewat bahan bacaan. Fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Pada fase ini, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Pada fase ini, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Fase kelima, evaluasi. Pada fase ini, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase keenam, memberikan penghargaan. Pada fase ini, guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni, pada tahun 2009, halaman 74-88, membagi pembelajaran kooperatif menjadi beberapa variasi model, yakni yang pertama ada Student Team Achievement Division atau STAD, yang merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran. Yang kedua ada Jigsaw. Jigsaw merupakan pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran. Dengan Jigsaw yakni adanya kelompok asal dan kelompok ahli dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada Team Game Tournament atau TGT, merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswanya dalam kelompok-kelompok belajar dengan adanya permainan pada satu meja turnamen. Yang keempat ada Group Investigation atau GI, yaitu merupakan model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena memadukan antara prinsip belajar kooperatif dengan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Yang selanjutnya ada Routing Trio Exchange, yaitu tipe pembelajaran yang jumlah siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Yang terakhir ada Group Resume. Grup Resume menjadikan interaksi antara siswa lebih baik dengan member, penekanan bahwa mereka adalah kelompok yang bagus dalam bakat dan kemampuannya di kelas. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif menuntut adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran kooperatif juga ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian individual tersebut selanjutnya disampaikan kepada kelompok agar semua kelompok dapat mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. Yang ketiga ada interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka, sehingga mereka dapat melakukan dialog tidak hanya dengan guru tetapi juga dengan sesama siswa. Yang keempat ada komunikasi antar anggota kelompok. Dalam pembelajaran
kooperatif keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide, dan bukan mengkritik teman. Berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat yang lain bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi sengaja dianjurkan dalam pembelajaran kooperatif ini. Unsur ini juga menghendaki agar para siswa dibekali sebagai keterampilan berkomunikasi. Yang terakhir ada evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu tentang karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah dalam kelompoknya, siswa harusnya beranggapan bahwa mereka itu sehidup dan sepananggungan. Dengan perasaan yang seperti ini, maka siswa akan merasakan pendekatan seperti mereka sedang bersama keluarga sendiri. Jadi, dalam mereka saling membantu itu terlihat ikhlas itu. Yang kedua yaitu siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lainnya dalam kelompok, di samping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Nah, dengan rasa ini, mereka juga mempelajari tentang rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin diri sendiri dan kita memimpin orang lain dalam mempelajari materi yang sedang dihadapi. Lalu yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, siswa harusnya beranggapan bahwa semua anggota dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Sudah jelas ya, tujuan yang sama. Tujuannya itu adalah untuk mempelajari materi yang sedang dipelajari. Lalu yang keempat adalah siswa harusnya membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Lalu ada siswa akan diberikan evaluasi atau penghargaan yang akan berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Lalu selanjutnya adalah siswa membagikan kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama-sama selama proses belajarnya. Lalu yang ketujuh adalah siswa akan meminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani di dalam kelompok. Lalu di sini adalah kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif di antara lain yaitu yang pertama adalah melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tapi dapat mendapatkan kepercayaan, memulai berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Lalu ada juga model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Lalu adalah model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segera keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Lalu ada juga model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya ada juga adalah kelebihan dari pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup mampu untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal dan positif dengan orang lain, mengembangkan keterampilan dan sikap positif terhadap sekolah. Lalu ada model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, menerima umpan balik siswa, dapat memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Lalu, model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengelola informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Dan selanjutnya adalah interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan berpikir. Hal ini berguna untuk mendidik jangka panjang. Di balik kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya adalah ini adalah guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang-matang, di samping memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Dan selanjutnya adalah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai.
Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu ada saat diskusi terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Lalu bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, seperti datang terlambat, mengobrol atau menggosip, membuang waktu begitu saja sehingga tujuan untuk belajar menjadi sia-sia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing. Izin bertanya. Iya, silakan Devi. Tadi kan ngebahas tentang model pembelajaran komparatif ya. Kalau dilihat-lihat di RPP rata-rata ya, kelas rendah itu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, sedangkan model pembelajaran komparatif ini lebih dikhususkan di kelas apa ya, rendah atau kelas tinggi atau emang gimana si pembelajarannya kayak gitu. Oke, mungkin segitu pertanyaannya. Makasih. Devi boleh diketik ya di kolom chat. Iya, boleh. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Moderator, izin menjawab sebelum yang lain memberikan pertanyaan, izin menjawab pertanyaan dari Devi dulu. Gimana? Iya, silakan Fadila. Ya, pertanyaan dari Devi tadi, model pembelajaran ini cocok di kelas berapa? Apakah kelas rendah atau kelas tinggi atau digunakan sesuai konteks pembelajarannya? Nah, sebelumnya kan di sini itu menggunakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sendiri secara pengertiannya itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok-kelompok. Jadi, pembelajaran kooperatif ini bisa dilakukan di kelas atas ataupun rendah sesuai dengan konteks pembelajarannya. Nah, kenapa? Karena di sini pembelajaran kooperatif itu secara berkelompok untuk saling memotivasi
anak-anak atau siswanya untuk semangat belajar gitu. Gimana Devi? Oh iya, makasih jawabannya, Fadila. Iya, sama-sama. Ih, Ya, ada yang ingin bertanya lagi? mungkin nggak ada, lanjut aja tuh ke acara selanjutnya mah. Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan tadi, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu masukan dari dosen pembimbing. Gimana? Ibunya nggak ada moderator. Langsung saja. Kita tutup aja ya. Baiklah, sebelum kita tutup, saya akan membacakan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih atau digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran di mana sejumlah siswa sebagai yang berbeda dalam menyelesaikan kelompok harus sama memahami materi yang belajar dikatakan selesai jika salah satu teman dalam kelompok menguasai bahan pelajaran tersebut. Menurut Hamid Hasan, etis kooperatif mengandung pengertian sama tujuan bersama. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Jadi belajar kooperatif adalah siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Sehubungan dengan pengertian tersebut, pernyataan dalam Anita Lee mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang berarti siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Model pembelajaran kooperatif biasa disebut dengan model pembelajaran gotong royong yang mendasari model pembelajaran gotong royong dalam pendidikan adalah PASAPA. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.